Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Bang Doli, tadi Menteri Sosial mengatakan juga ada kaitannya dengan Soeharto. Apakah rencana penulisan ulang sejarah juga terkait dengan pencalonan Soeharto sebagai pahlawan? Saya ingin menanggapi tadi ya soal sejarah-sejarah lagi gitu sebelum masuk ke sana, Mas Budiman ya. Saya kira gini, yang paling penting adalah sebetulnya untuk apa sih sejarah ini kita buat, kita susun gitu. Ini kan untuk bagaimana menambah keyakinan, kekuatan kita untuk menjadikan kita semua membuat Indonesia bangsa makin besar dengan pelajaran apapun di belakangnya gitu. Nah oleh karena itu penting sebetulnya ada dua tahap. Satu proses penyusunan sejarah, siapapun yang buat, termasuk pemerintah. Tadi transparansi, metodologinya, dan seterusnya gitu. Nah setelah itu kalau misalnya pun dianggap kurang memenuhi syarat itu, yang penting itu juga nggak boleh dilarang orang menuliskan sejarah berdasarkan perspektifnya masing-masing gitu ya. Apakah sebagai pembanding, tentu dengan dasar kekuatan ilmiah dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah sama dengan itu saya kira menurut saya juga terlalu prejudis ya. Kemudian kalau kami misalnya Golkar memberikan dukungan terhadap orang atau masyarakat yang ingin mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan. Tapi apakah kemudian penulisan sejarah ini untuk itu? Ya kami nggak pernah punya komunikasi dengan paralel aja sendiri gitu ya. Kami nggak pernah membicarakan ini dengan pemerintah supaya untuk melakukan setting tertentu untuk kemudian memberikan dukungan itu. Saya kira kalau itu pertanyaannya, menurut saya ya terlalu jauh karena memang kan soal seseorang mau diberikan pahlawan itu kan ada mekanisme sendiri, ada tata caranya, ada prosesnya, ada uji publiknya dan seterusnya. Prof. Sento, ada nggak sih kaitannya? Ya itu dia, justru kok ke situ gitu ya. Kita menulis sejarah untuk kepentingan yang lebih luas. Masa 10 jilid aja untuk Pak Harto misalnya saya kira. Dan akan banyak sebetulnya calon-calon pahlawan nasional yang bisa diusulkan dari temuan-temuan kami, Pak. Oh. Iya, jadi sumber saat belum jadi pahlawan nasional. Padahal dia acting presiden. Ketika Soekarno jadi presiden RIS, presiden RI siapa? Yang di Jogja itu. Coba tanya. Kan kemudian saya baru baca lagi nih. Kita luput melihat sosok nih yang namanya Burhanuddin Harahap. Ini Perdana Menteri tahun 50-an yang nggak jatuh berhentinya itu bukan karena mosi. Kita tahu periode ini kan jatuh bangunnya partai. Di masa Burhanuddin Harahap juga pemilu pertama diselenggarakan. Dan dia juga yang membuat kisi-kisi korupsi diberantas. Jadi mana yang harus kita banggakan dari sejarah dan mana yang memang kita harus perbaiki. Nah kenapa kita nggak mengusulkan Burhanuddin Harahap juga misalnya? Begitu Mas Budiman. Jadi justru buku ini akan muncul pahlawan-pahlawan baru. Iya, Prawoto saya kira belum. Muhammad Rum, bayangkan. Itu kan kita kenal Rum Royen. Mana bisa ada KMB kalau nggak ada Rum Royen. Begitu loh. Jadi kalau soal pahlawan mesti nggak hanya Pak Harto kok menurut saya. Baik. Boni, jadi gimana tadi kalau penjelasan dari Mensos kan mengatakan salah satu handicapnya adalah TAP MPR yang sekarang TAP MPR-nya sudah dihapus katanya. Gimana Anda respon itu? Saya kira juga soal tafsir ya. Saya akan stick sama persoalan sejarah dan kaitannya dengan usulan pempahlawanan ini. Ini juga soal tafsir. Kalau kita baca di dalam outline, misalkan jilid ke-8, itu kan masanya Bung Karno. Ditulis dengan judul Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi. Kalau kita baca sinopsisnya, tonnya tentu lebih banyak yang minor. Kalau kita baca yang 9, tentang Orde Baru, stabilitas, pembangunan, tonnya agak lebih kuat. Positifnya ya. Nah kalau dari tafsir itu ya bisa jadi ini menjadi landasan legitimasi historis bagi status pempahlawanan Soeharto. Kita bicara tafsir, ya kan? Kalau dibaca dari apa yang beredar. Kalau memang tadi Prof mengatakan bahwa ini belum berkembang begini, justru itulah pertanyaan dari kami. Mengapa yang tahu satu pihak, yang lain belum tahu, sehingga yang beredar itu apa yang kami pegang. Ya disitulah persoalan, justru disitulah ketidaktransparan. Harusnya kan kita tahu semua, apalagi kami di DPR paling tidak kan didapat draft 50%, 70%. Nggak dapat draft? Tidak pernah. Kami dan tidak wajib juga ke DPR kan?
Iya, tidak Ya, wajib. paling tidak fungsi pengawasan ini menggunakan uang 9 miliar uang rakyat. Oke. Jadi saya pikir kenapa kami hanya berpatokan pada naskah yang beredar, ya kami tidak pernah tahu sampai di mana, bagaimana tidak pernah tahu. Itulah bagian dari ketidaktransparanan. Oke, baik. Bung Marzuki, tadi Mensos mengatakan bahwa salah satu handicapnya adalah soal TAP MPR nomor 11 1998 yang sekarang sudah dicabut untuk mempahlawankan Presiden Soeharto. Gimana? Iya, itu terjadi pada masa Ketua MPR-nya Saudara Bambang Susatyo. Susatyo ya. Sekarang ini sudah ada pimpinan yang baru. Kalau kita masuk ke persoalan ini akan kemelut ini. Saya lebih cenderung mengambil posisi itu sudah bagian dari masa lalu itu. Dan boleh dibilang anggaplah tidak terjadi malah ya. Apa yang tidak terjadi? Kutak-katik TAP MPR itu. Oke. Ya. Di bawah kepemimpinan masa sekarang ini MPR mulai saja lagi dengan TAP MPR sebagaimana yang berlaku itu. Ya. Oke. Nggak ada jalan lain. Posisi Anda soal pencalonan dari daerah terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional gimana? Ya itu begini. Saya tadi mau komentar juga Bung Doli ya bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Pemenang. Tapi kita juga tahu nasib pemenang itu satu ketika. Ya. Ada suatu anekdot, mungkin beginilah. Ini menyangkut Perdana Menteri Zhou Enlai dari Cina. Ini 20 tahun yang lalu, sebelum dia meninggal. Ditanya oleh wartawan, bagaimana pandangan Bapak mengenai dampak revolusi Prancis untuk sejarah dunia? Nah, ini jawabannya Zhou Enlai. Itu terjadi 500 tahun yang lalu, tahun 1789. Ya. Jawaban Zhou Enlai ini menarik. Agak dini untuk menilai dampaknya. Presiden Soeharto, saya cenderung bahwa itu hak generasi muda untuk menentukan. Dan kalau ini diajukan oleh kami yang masih menjadi bagian kelanjutan dari Orde Baru, tentu tidak objektif. Tidak ada yang memungkiri bahwa jasa Pak Harto itu luar biasa. Tidak ada, no debate. Ada di sana sini masalah-masalah yang berkelanjutan. Malah justru kita harus pelajari mengapa korupsi merajalela, carilah pada masa Orde Baru. Bagaimana itu bermulanya. Ya. Oke. Tapi untuk bisa menilai, ini adalah hak generasi muda. Generasi muda. Ya, jadi saya tidak mempersoalkan apakah layak tidak layak, tapi belum waktunya kalau ini tidak diputuskan oleh generasi muda. Oke, baik. BK, ya, aktivis 98 yang pernah di Komnas. Gimana respon Anda sebagai generasi yang lebih muda dari Bung Marzuki soal rencana pencalonan Presiden Soeharto sebagai pahlawan? Iya, yang pertama begini, tentu saja sah-sah saja anggapan bahwa penulisan sejarah ini berkaitan dengan upaya mengajukan Soeharto sebagai pahlawan. Karena tentu saja karena informasi berbeda-beda, persepsi yang juga berbeda-beda. Tapi kalau ditanya kepada saya, tentu saja tidak layak, begitu ya. Tidak layak karena kalau kita bicara Soeharto, gitu ya, dampaknya sangat banyak dari peristiwa 65, Tanjung Priok, terus Talang Sari, Petrus, kemudian Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, itu kan juga akumulasi dari sekian puluh tahun kekuasaan Soeharto. Ini baru ngomong soal pelanggaran HAM yang beratnya saja. Belum ngomong pelanggaran HAM-nya. Misalnya, kita tahu Kedung Ombo misalnya. Bagaimana satu desa ditenggelamkan tanpa kompensasi yang layak misalnya. Belum ngomong soal Badega, belum ngomong Rancamaya. Kalau di Madura dulu ada Waduk Nipah, yang itu juga membawa korban banyak. Pada titik itu yang kemudian saya kira
seperti yang tadi saya sampaikan, sejarah itu juga harus berperspektif korban. Gitu. Dan korbannya itu bukan hanya soal nyawa ini, gitu ya, tetapi juga soal aset. Bagaimana kepemilikan para korban itu pindah begitu saja ke orang lain atau ke lembaga atau institusi. Belum ngomong soal stigma, gitu ya. 2 tahun yang lalu, begitu ya, saya menemani Prof Mahfud ketemu dengan korban 65 yang ada di luar negeri, eksil-eksil itu. Bagaimana kemudian eksil itu hilang kewarganegaraannya hanya ketika menolak untuk menjawab apakah Soekarno itu dalang kudeta atau bukan. Padahal jelas waktu itu Soekarno adalah presiden, masa kemudian mengkudeta dirinya sendiri. Nah, pada jawaban itu kemudian disobeklah kemudian paspor, sehingga hilanglah kewarganegaraan dan mereka berjuang di negeri asing, gitu ya. Puluhan tahun sampai dapat kewarganegaraan, ada yang kewarganegaraan Ceko, Belanda, Cina, Rusia dan yang lain sebagainya. Itu kan juga dampak sebenarnya, dan sampai sekarang belum ada negara mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk memulihkan hak mereka. Ada memang pada zaman Pak Jokowi, tapi itu belum selesai. Sekarang katanya Pak Prabowo mau melanjutkan, tapi ya belum juga, ini ada tanda-tanda hilal atau lampu hijau lah begitu kira-kira bagaimana korban-korban itu dipulihkan. Makanya kemudian saya kira sejarah itu harus perspektif korban juga, tidak hanya soal fakta gitu. Oke, baik. 2025 akan dihadiahi dengan sejarah Indonesia yang baru. Mungkinkah? Kita bahas setelah jeda berikut ini.